Row, mati di flyover, weh. Towing, Vic. Nah, kali ini kita tes jarak tempuh terjauh kedua mobil ini. Ini kebetulan hujan deras dari kita Jakarta sampai ke apa ini ya? Ya, semoga gue matinya di kota, lu di tol aja, apa-apa. Mike, gue udah mati ya, mobilnya ya, udah mati. Kembali lagi. Komparasi lagi. Ya, kali ini kita melakukan komparasi yang agak lain. Karena biasanya kalau kita komparasi itu kan drag race, nanjak, bla 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 bla. Nah, kali ini kita tes jarak tempuh terjauh kedua mobil ini. Mengingat kedua mobil ini baterainya tuh mirip-mirip ya? Mirip, ya hampir identik lah, tapi memang gedean ini nanti kita sebutin. Dan kita bawa pastinya mobil yang udah paling lama ya. BYD Atto 3. Yang superior, tipe tertingginya. Yang long range berarti ya? Long range, dan mobil ini udah sangat eksis dan banyak di jalanan. Ya, dan gua bawa Jayco J5 EV. Ya. Ini adalah lineup EV pertamanya Jayco. Dan juga EV terbaru di Indonesia. Iya, bahkan kita syuting ini belum launching. Iya, ini kita syutingnya belum launching, guys. Belum launching, tapi memang udah beberapa kali udah perkenalan ya. Jadi makanya kita dipinjemin, dan kebetulan kita juga punya unit ini ya, kenapa kita nggak bikin aja. Betul. Dan kita akan tes jarak range-nya dari setiap mobil ini ke arah timur Pulau Jawa. Dan kira-kira dari kedua mobil ini mana yang paling terakhir matinya atau mana yang duluan matinya. Sekarang kita cari tahu. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, berarti langkah pertama kita ngecas mobil dulu ya, sampai penuh banget. Baterainya, baru nanti kita range-nya semuanya odometer, trip meter itu kita nolin sama average consumption dan average speed. Dan kita juga udah ngeset ban tekanannya udah kita sesuaikan dengan sesuai pabrikannya ya. Dan nanti mobil kita isi dengan 2 penumpang, lo sama videographer yang badannya lebih kurus, gua dengan videographer yang badannya agak lebih berat dikit. lebih berat, dan ada barang-barang juga banyak di dalam bagasinya. Ya udah, kita tunggu aja, dan setelah ini langsung kita cabut. Gas. Oke, semuanya udah keisi 100%, ban juga udah aman. Saatnya kita hidupin, Mike. Ayo, 3, 2, 1, start. Tinggal tekan rem. Baterainya 100% dan range-nya ini gue masukin ke... Oke, Mike, jangan lupa di nolin semuanya. Trip gue udah 0. Oke, sebentar, gue harus cari dulu ya. Oke, gue juga masih nyari-nyari nih. Nah, di mobil gue ini baterai 100%. Gue kalau misalkan pakai range display yang dynamic, tergantung cara mengemudi ya, dia di 465 km range-nya. Kalau misalnya gue masukin ke mode standar, dia 461 km sesuai klaim NEDC ya. Oke. Nah, kalau di gue ini dalam kondisi 100% itu 480 kilo. Oke, kita masukin energy recovery levelnya di high. Gue tetap range displaynya dynamic ya, karena gue mau tahu cara gaya berkemudi gue gimana. Oke, gue juga udah high untuk itunya ya, regulator brakingnya. Mode berkala eco. Ya udah, kita jalan. AC kita set paling dingin ya, fan-nya terserah. Yuk. AC paling dingin. Trip sudah reset. Average vehicle speed juga sudah reset.
Ini after start 0 minute driving, ini average consumption-nya juga ya. Yep. Oke, let's go. Oke, siap, let's go. Oke, saatnya kita bahas detail performa ya. Ini kebetulan hujan deras dari kita Jakarta sampai ke apa ini ya? Cikampek ya. Ini full hujan yang sebenarnya nggak terlalu ideal untuk mobil listrik karena banyak hambatan ya. Jadi rodanya itu menghambat lah karena banyak genangan air. Oke lah, kita sebutin dulu untuk spek BYD Atto 3 yang jauh lebih lama ya launchingnya dibanding J5. Ini untuk baterainya 60,45 kWh, tenaganya 210 HP, torsinya 310 Nm. Jadi kalau sekali full charge itu bisa jalan klaimnya 480 kilo. Gitu sih. Oh ya, akselerasinya dari 0 sampai 100 km/jam klaimnya 7,3 detik. Dan kayak kita udah pernah ngetes waktu itu sekitar 7,5 detik ya dulu ya, kalau nggak salah ya, Mek ya. Ya, kalau nggak salah segituan sih, nggak terlalu inget ya waktu itu. Tapi sekarang ya emang nih kondisinya hujannya lumayan kacau ya. Asli. Ini kaca depannya gue nggak bisa ngeliat, lumayan parah dan genangannya di mana-mana. Yang menghasilkan range EV yang agak buruk ya. Tapi anyways. Oke, pertama kita bahas dulu untuk ukuran baterainya Jayco J5 EV ini. Untuk ukurannya itu 60,9 kWh ya. Dan range-nya itu menurut NEDC bisa 461 km. Untuk tenaganya dia 207 horsepower dan torsi 288 Nm. Oh, artinya dua mobil ini dari segi spek asli ya mirip banget ya, 11-12 ya. Yes, speknya benar-benar 11-12. Tapi yang berbeda adalah harga. Jadi kebetulan saat ini kan kita syuting ya. Syutingnya itu pas banget dengan launchingnya Jayco. Itu harganya 299, tapi termahal yang lu pakai ya, Mak ya? Yes, harganya Rp299.900.000 untuk 1.000 pembeli pertama mobil tipe yang gue pakai, tipe tertinggi J5 EV. Oh, berarti 1.000 pertama ya, berarti itu belum harga fix lah ya. Dan kalau untuk Atto 3 ini harganya 500-an harganya. Wah, ini kayaknya Atto harus cepat-cepat turunin harga kali ya. Segera. Ya oke lah, kita lanjut jalan. Mudah-mudahan di depan, ini gua ngeliat jauh banget di depan itu ya, masih gelap. Ini aja range gua udah turun jauh, mobilnya jadi pelan banget, powernya gede keluarnya ya enggak. Mudah-mudahan ntar di depan udah nggak hujan lagi lah, biar range-nya bisa jauh. Yes, karena lagi hujan kayak gini, power outputnya lumayan nih persenannya. Padahal speednya turun terus ya. Asli, makanya nih trip kita berapa, range-nya udah berapa, udah minus jatuhnya karena ya hujan gini. Tapi keren ya, mobil lo ada itunya, apa namanya, rear fog lamp gede, lebar gitu di belakang. Dan kedua mobil ini juga punya ya sebenarnya rear fog lamp ya. Iya, kalau kondisi hujan seperti ini paling bener pakai rear fog lamp ya, jangan pakai hazard. Ya, betul sekali. Ya udahlah, kita lanjut aja ya. Ini gila gelap banget sih tapi. Oke, kita udah setengah perjalanan ya. Dan total kita hujan semuanya dari berangkat sampai sekarang ini udah di KM 180-an. Berapa sisa range lo, Mike? Sisa range gua kalau dynamic 254 km ya, tapi kalau misalnya gua ganti
pakai standar, gue masih ada 257 km dan sisa baterai gue 56%. Wah, di gua untuk range-nya sisanya 248. Dah, tujuan kita, ini kan gua ngesetnya di kota Semarang ya. Itu 249, artinya gua udah minus 1 nih untuk range-nya. Baterainya 52% ya, kembali lagi ini hujannya gokil ya. Ini sih yang menguras baterai banget ya, karena untuk mobil ini costing ya, itu terhambat dengan adanya genangan air ya nggak? Yes, betul. Buat mobil EV ya perlu diketahui ya, jalanan basah itu atau hambatan apapun ya, mau angin kayak itu sangat berpengaruh untuk range ya. Ya gitulah. Dan kira-kira apa aja hal-hal yang menarik di mobil ini selama kita nyetir 180 kilo ini ya? Untuk BYD Atto 3 yang superior itu emang bantingannya berasa empuk sih. Ini empuk sih, untuk di dalam kota nih enak ya, tapi berasanya kalau di luar kota itu berasa lebih ngayun dan agak limbung gua ngerasa di tol ini ya. Oh alah, kalau di Jayco J5 ini jujur ya bantingannya ini enak. Dia memang agak kaku tapi dampeningnya tuh enak banget, jadi halus gitu loh duduk gini. Apalagi joknya, ini joknya enak ya buat orang ukuran yang badannya kurus seperti gua ini. Joknya mantap sih. Ya gitulah, memang karakternya agak beda ya. Kalau Atto ini dipakai di dalam kota itu gue yakin enak. Di luar kota kayaknya gue lebih milih J5 ya, J5 ya, Jayco, karena lebih stabil aja rasanya. Kalau gue berasa agak limbung gitu loh, Mike, geser-geser gitu. Dan sayang banget ya di Atto 3 ini dia joknya, oke, dia semi bucket seat kayak gini ya, tapi nggak ada pendingin joknya, itu sih yang gua ngerasa agak, aduh, punggung gua rada gerah sih rasanya ya. Ya, kalau di Jayco J5 dia sudah dilengkapi dengan ventilated seats ya, jadi nggak ada tuh yang namanya panas, nyaman banget sih. Ya gitulah, tapi untungnya ini kulitnya empuk. Dan ya dia berpori lah, nggak sepanas mobil gue di Stargazer ya, itu gokil sih, panas banget. Oke lah, dan gimana untuk fitur-fitur keselamatannya? Pertama di BYD Atto 3 ya, ini ada total kalau nggak salah ada 8 ADAS, kayak rem otomatis depan belakang ada, rear cross traffic alert ada juga, blind spot monitor ada, safe exit assist-nya yang mungkin kalau kita buka pintu ya, itu tiba-tiba ada notif, ada kendaraan melintas dari belakang, itu ada juga. Lampunya juga auto. Apalagi ya? Oh ya, sama adaptive cruise, sama lane keeping assist. Ini hitungannya mobilnya halus sih, berasa sih halus sih. Kalau di Jayco J5 ADAS-nya ada 17 coy, banyak banget. Lengkap banget, blind spot ada, lane change assist, bukan lane change, sorry, lane following assist ada, emergency lane keeping ada, forward collision udah pasti ada, forward departure vehicle yang di depan kalau cabut itu ada, notifikasinya, rear cross traffic segala macam, automatic braking ada, adaptive cruise control, setirnya mengikuti garis juga ada, dan halus ya. Ini kalau misalnya kita buka di sini driver assistant ini banyak banget. Iya sih, gokil sih, banyak banget. Tapi yang gua kurang suka ya di Jayco J5 ya, itu ya tombolnya minim banget ya di dalamnya. Nah, gua suka di BYD ini tombolnya banyak banget di sini. Lo kayak sensor parkir bisa matiin lewat tombol, jadi ada shortcutnya gitu loh. Ada blind spot monitor yang bisa dimatiin juga, auto hold-nya juga bisa ada tombolnya ya. Jadi berasa lebih gampang aja operasiinnya ya kalau di sini ya. Kalau di Jayco J5 masih juga lumayan tombolnya, door lock-nya ada, hazardnya ada, drive mode-nya ada tombolnya sendiri, lampu-lampunya juga ada tombol-tombolnya sendiri. Untuk pengaturan spion pun ya, pengaturan spionnya juga di pintu ya, jadi kita nggak usah buka-buka layar. Jadi ya memang banyakkan fiturnya ada di layar, tapi juga ada tombol-tombol yang penting untuk kita sentuh lagi nyetir. Iya sih ya, tapi untuk gua yang tipikal orang yang senang ada tombol ya,
berasa lebih enak aja di apa namanya di Auto 3. Ditambah lagi nih volumenya kan lo bisa ngatur kan dari sini, tinggal di scroll aja udah bisa. Iya. Dan untuk fitur yang pastinya untuk menunjang kenyamanan ya, kayak ambient light ada di mobil ini, pilihan warnanya juga banyak, penempatannya juga pas. Ya hitungannya nggak gampang bosen lah ya. Oh iya, tapi kalau memang soal desain interior ya, jujur gue suka G5 sih, karena dia lebih minimalis, dashboardnya kecil, jadi berasa lega ya kalau di situ. Ya, kalau kita masuk ke BYD Atto, memang dashboardnya rame ya. Pas kita masuk mobil langsung wow, funky design. Kalau misalnya di J5 ini lebih minimalis dan dashboardnya juga agak pendek, jadi terasa luas banget mobilnya. Gue sih lebih suka di sini ya. Ditambah juga ambient lightingnya ada 64 pilihan warna, jadi kalau kita bosen dengan warnanya bisa kita ganti-ganti ya, bisa kita main-mainin juga. Iya, di sini juga banyak sih pilihan ambient lightnya ya. Ya udahlah, kita lanjut lagi. Ini mudah-mudahan ketika mobil ini mati ya, itu nggak pas hujan ataupun pas hujan dan di tol. Gue pengennya kayak di kota lah, lebih gampang ya nggak? Kalau di tol itu matinya, aduh ribet nggak sih? Ya, semoga gue matinya di kota, lu di tol aja, nggak apa-apa. Ya, janganlah gila. Ini gua range gua aja sisa 238 sekarang. Sedangkan tujuan kita itu 240 kilo ya, gua berdoa aja lah. Mudah-mudahan sampai. Sampai. Oke lah, kita gas terus. Akhirnya 10%, terus udah ada tulisan please recharge, dan range-nya sisa 50 kilo lagi. Sedangkan kita tujuannya itu ini ke hotel sih sebenarnya ya, 59 kilo, artinya ada selisih 9 kilo. Jarak apa sih namanya? Jarak yang dituju itu lebih 9 kiloan. Tanya ke Mike, lo berapa sisa range lo? Sisa range gue 83 km dan persenan gue 18%. 83, artinya kita selisih 34 kilo. Lo lebih jauh ya range-nya ya. Gua udah 10% sih sekarang nih. Kayaknya ntar lagi mati, tapi ya gue usahain di luar tol ya, karena waktu itu Nanda agak ribet ya mas ya. Pas apa namanya mati di tol. Ini kita, oh ya, total kita udah jalan 378 kilo ya. Average speednya tadi itu 59-an kalau nggak salah. 59 atau 58 gitu lah kira-kira. Segitulah rata-rata kecepatannya. Ya, emang agak sabar sih kita dari tadi ya. Beberapa menit kemudian. Dan sekarang udah range-nya 0, kilometernya, persentasenya juga udah 0. Alhamdulillahnya udah nyampe Kali Kangkung, artinya udah masuk kota Semarang lah. Ini kita bayar dulu, mudah-mudahan 7 kilo lagi masih bisa jalan sampai ke exit tol Krapia. Berlama-lama kemudian. Dan akhirnya mati mobilnya, udah nih nggak bisa jalan lagi. Coba kita taruh di, udah netral nih kondisinya sekarang. Giginya netral. Hazard, jadi ini nggak gua pencet ya hazardnya, jadi dia nyala dengan sendirinya. Nah, jujur aja, ini cuman beberapa meter itu udah SPKLU. Mike, gua udah mati ya mobilnya ya, udah mati. Ini apa gua langsung ke SPKLU aja ya? Ini persis berarti gua berhenti di sini nih. Iya, lo langsung ke SPKLU aja kalau masih bisa didorong. Iya, boleh deh.
Ya udah nih, kita biarin mobilnya tetap jalan. Dan kita lihat ya nih, sampai apa enggak nih. Terus mati. Dan di situ kantor PLN-nya pas banget. Udah mati coy. Iya. 433. Ya gua minta tolong lah ntar gimana caranya enggak? Ya udah. Lanjut ya. Ya. Oke, sekarang kita coba hitung-hitung ya listrik yang udah kita pakai ya. Ini total jalan 433. Coba kita hitung 433 dibagi dengan kapasitas baterai. Bagi dengan kapasitas baterai. Baterai 60,48. Artinya 77,1 km per kWh. Ya kan? Dan ini coba kita hitung. Ini untuk datanya 11,9 kWh per 100 kilo. Artinya 100 dibagi 11,9. 8,4 artinya emang ada selisih ya. Kalau di MID kita hitung di sini dia itu 7,1 km per kWh, dan kalau untuk yang di sini 8,4 km per kWh konsumsinya. Ya udahlah. Oke, udah mati mobilnya. Kayaknya gue mau minta bantuan dulu untuk ke SPKLU di sini nih. Kosong. Oke. Yuk. Oke, barusan Fikri baru aja mati ya. Dia mati pas di depan SPKLU, tapi untuk pintu masuk SPKLU itu satu arah ya. Jadi nggak tahu tuh gimana dia bakal ngurusinnya. Dan kita lewatin dia tadi dengan baterai sisa 8% dan range-nya masih 35 km ya. Gokil. Sekarang jarak tempuh yang sudah kita lewati adalah 439,3 km ya. Jadi sekarang kita muter-muter kota Semarang, ngabisin baterainya, nggak tahu kemana. Kita lihat aja kapan matinya dan jaraknya berapa. Oke, ini mobilnya ternyata masih bisa dimundurin. Tadi kan udah nggak bisa digas lagi ya. Nah ini sekarang kondisinya masih bisa jalan dikit. At least buat kita geser ke SPKLU ya. Sorry. Gue agak ngelanggar nih sebenarnya. Tapi mau gimana ya? Aduh. Gila, panas banget. Aduh, ada galian lagi. Sorry ya, sorry. Permisi, sorry Pak. Sorry Pak. Oke, itu dia SPKLU-nya. Bisa digas. Oke, mudah-mudahan naik. Ah, bisa. Tapi nggak bisa digas. Oh, bisa. Oke. Selamat. Akhirnya kecas juga mobilnya, dan ini charging speed-nya lumayan ngebut juga. Ini 84 atau 85 kilowatt lah untuk ngecas ya. Klaimnya pun juga demikian ya, 80-an. Ya, pasti ada pertanyaan kenapa berbeda dengan Jayco. Kalau Jayco J5 itu sebenarnya baterainya kan sama ya, sama-sama 60 kWh. Tapi kenapa yang di sana lebih jauh range-nya? Nah, setelah gua cek, ternyata bobotnya beda. Mobil ini bobotnya untuk tipe yang tingginya, tipe yang long range ya, itu beratnya 1750 kg, artinya 1,7 ton. Dan kalau kita bandingkan dengan Jayco J5, itu ternyata bobotnya enteng loh. Beratnya 1565 kg, artinya 1,5 ton. Artinya ada selisih 200 kilo. Mungkin itu penyebabnya range-nya ini nggak begitu jauh. Tapi tetap aja range-nya udah di atas 400 dan mendekati klaimnya. Maksudnya kalau nggak hujan tadi aman. Oke, jadi karena baterainya nggak habis-habis muterin kota Semarang, kita memutuskan untuk melanjut ke tol ya.
kita masuk tol arah ke Solo, tapi nanti kita cari exit yang arah ke apa tuh? Purwodadi ya. Raden Saleh sana, Raden Patah ya. Kita masuk tol sekarang dengan sisa baterai 3 km, 3% dan range hanya 12 km. Aduh, kapan ya habisnya? Oke, jadi kita baru naik flyover dan tiba-tiba mati ya. Jadi kita keluar tol tadi arah Demak ya. Ya arah Demak, terus tiba-tiba ada perbaikan jalan, ditutup, diarahin muter, arahin ke mana ini nggak tahu daerah mana. Yosudarso atau mana. Range-nya 0, baterai 0, mobilnya udah blenting-blenting, contact service. Digas sudah nggak ada, masih ada tenaga sedikit ya, bisa crawling. Jadi 0% dan range 0 km itu kita masih bisa nge-crawl pelan banget. Asal kita tetap tekan pedal gasnya ya. Tapi ya udah nggak tahu ya nih kapan bakal mati ya. Kita udah jalan 469 km. Tapi ini masih crawling ya, masih ke bawah, dan kalau bisa kita turun flyover dulu, at least di bawah flyover, jangan di atas flyover. Please, ini truk semua di sini. Aduh. Dapat nggak ya? Mobilnya masih mau jalan, cuman gue nggak mau maksain, tau nggak sih? Ini masih mau jalan konstan di 18 km per jam ya. Nggak bisa digas lagi. Nggak mau lebih kencang, nggak mau lebih pelan. Powernya udah 0 ya, gue kalau gas nih powernya 0. Oke, semoga ada turunan, please ada turunan. Tapi mantap juga ya Jayco, 0%, dia masih ngasih warning dulu, pelan-pelan warning, tenaganya di maintain dulu, nggak bisa lebih dari berapa persen power, dari 7% power. Tiba-tiba langsung pas udah mati, bener-bener mati total, dia masuk limp mode. Di sini bisa dilihat gambar kura-kura ya. Dia masuk limp mode, powernya dibatasin banget, tapi benar-benar supaya kita bisa crawl untuk cari tempat aman untuk menepi ya. Dan speednya cuman di 18 km per jam. Oke, ini turunan jembatan. Nanti habis turunan kita melipir ke kiri ya. Turunan makin kencang. Oke, ini jalanannya agak lebar. Oh no, lampu merah. Oke, aman. Kita berhenti di sini aja. Jangan sampai masuk ke gang. Ini jalan kecil.
kita nggak bisa, mau nggak mau harus berhenti di sini guys. Nggak bisa digas lagi, masuk ke sana, jalan kecil, kita harus towing. Tapi mobilnya masih mau di reverse ya nih, masih gigi mundur, tapi emang nggak bisa digas. Jadi dia ngasih kita opportunity untuk parkir, untuk menepi dengan aman, cari tempat aman, dan ya tunggu bantuan. Mantap loh Jeko. Total kilometer 470,3. 470,3 weh. Klaimnya 461 NEDC ya. Ini 470,3. Ini udah mantap sih. Luar biasa Jeko. Nice. Akhirnya keluar juga Jeko J5 ya. Ya, J5-nya akhirnya mogok. 470 kilo. 470,3. Artinya di atas klaimnya ya? Iya, 0,3. Iya, 0,3. Berarti kalau kita bagikan dengan kapasitas baterai berapa tuh? Kilometer per kWh-nya? 470,3 dibagi 60,9 kWh ya. Dapatnya 7,7 km per kWh. Iya, kalau tadi atau 7,1. 7,15an kalau nggak salah. Dan apa yang membuat mobil ini hemat? Pastinya regenerative braking-nya berasa dan kencang ya. Iya, regenerative braking di mobil ini tuh bisa di set low, medium, high, dan itu strong banget. Mau di low pun itu strong. Dan kita ganti mode drive mode, contoh dari eco, normal, sport. Walaupun di low atau di strong itu beda. Oh, nah kurangnya di BYD Atto itu regenerative braking-nya hitungannya masih halus. Iya. Tapi emang kalau kita pakai di dalam kota itu enak sih. Enak, bener. Tapi kalau mau hemat-hematan masih kurang bisa dimaksimalin. Tadi mobil lo pas mogok di sini masih bisa nyetir ke sini Ya, kan? uniknya ya. Semua mobil listrik yang kita tes umumnya dia udah mati, udah nggak bisa lagi, nggak kuat, kita diemin bentar aja. Jalan lagi. Hidupin lagi, masih bisa jalan, tapi memang jalannya harus datar ya. Iya, limp nggak mode bisa ya kontur jatuhnya. nanjak, Iya. udah nggak bisa. Sama kayak ini, Jeko ini, dia jalan, tiba-tiba power ngelos, ngekat. Kita gas lagi udah nggak bisa. Tiba-tiba ngegas lagi nggak bisa, power outputnya cuma 1%, muncul kura-kura. Iya, limp gue mode. juga kura-kura. Jalannya pelan banget, tapi kita masih bisa cari tempat aman untuk nepi Iya. gitu. Pokoknya jangan di tengah-tengah jalan, walaupun Betul. pelan-pelan ya, tapi masih bisa jalan, melipir, udah masih bisa mundur, masih bisa parkir, udah. Iya. Ya itu salah satu cara darurat ya untuk mobil listrik. Ya. Jadi dia nggak tiba-tiba beng mati, nggak Ya. bisa gerak, nggak bisa ngapain. Emang semua mobil listrik ya di set seperti itu ya. Iya, pasti dia ada reserve powernya untuk Untuk emergency. kita geser ke tempat Iya. yang aman. Termasuk ya tadi turun dari towing, bahkan gua maju mundur sampai ke sini masih bisa. Masih bisa ya. Tadi Gitu juga sih. turun dari towing, yang tadi yang nggak bisa naik ke atas, Turunnya bisa. turunnya bisa lah. Karena kan gitu. lebih effortless Iya. kan. Nggak, tapi masih bisa maju ke sini. Iya. Dan ini udah kita cas. Uniknya charging speed-nya sedikit lebih tinggi dibanding Atto 3 ya. Iya, untuk charging speed-nya Jeko J5 ini bisa di 130 kilowatt. Tapi di alat ini mungkin karena keterbatasan alat ya, jadi 98. Iya, Tadi tadi gua 85. katanya sih alat ini 110. Cuman kan ya Nggak mungkin 110 keluar. Karena ini pas 98, jadi hampir 100. Jadi Hampir kayaknya 100. ini 100 kilowatt. Ya, jadi seperti itulah perjalanan kami ya. Memang kalau dari jauh-jauhan lebih jauhan ini, harga pun kita kaget juga sih tadi ya. Iya, ini amazing sih harganya. Karena kita syuting ini di saat dia launching. Iya, di hari launching tadi siang baru Makanya kita ngomongin di tengah video kan, kalau kita taunya di awal video pagi pasti udah kita sebutin. Iya. Kita tahu pas lagi di jalan. Harganya juga gokil untuk 1000 pertama. Tapi perlu diingat, Atto itu juga mobil yang enak menurut gua, Atto 3. Iya, Atto 3 emang mobil Ya kan, nyaman. performanya enak, bantingannya juga enak, ya cocok juga sebenarnya. Tergantung pilihan Anda ya. Sampaikan di komentar. Gitu aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.